Shalom teman-teman, baik, kita akan melakukan renungan singkat yang terambil dalam Matius 5 ayat 44 dengan tema mengasihi musuh atau I love you atau hate you. Teman-teman sekalian, apakah tahu apa itu kasih? Nah, kasih yang dimaksud di sini adalah makna dan dorongan hidup. Dengan kasih, hidup menjadi lebih tenang dan bahagia. Sebaliknya, tanpa adanya kasih, hidup akan sangat membosankan dan tidak menarik. Mengasihi Tuhan dan orang lain juga mengasihi kita cukup mudah dilakukan. Tetapi tidaklah demikian dengan mereka yang tidak membalas kasih terhadap kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak hanya mengasihi musuh, tetapi juga berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Mungkin kita menganggap ini sangat sulit dilakukan dan mustahil untuk bisa mengasihi musuh karena kita adalah manusia biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pastilah Allah tidak pernah memberi perintah yang mustahil untuk kita lakukan. Karena status kita adalah anak-anak Allah yang mewariskan sifat dan karakternya. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oleh sebab itu, menjadi sempurna bukan tergantung pada usaha kita, tetapi tergantung pada siapakah kita, asalkan kita terus bertumbuh di dalam Dia. Mengasihi musuh adalah bentuk dari penyangkalan diri. Ini adalah salah satu ujian untuk membentukkan status kita sebagai anak Allah. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mengasihi musuh. Yang pertama itu karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Kalau Yesus tidak pernah turun ke dunia sebagai manusia dan menebus dosa-dosa kita dengan mencucurkan darahnya, nantinya kita tidak akan dapat berdiri di hadapan Tuhan tanpa bercacat dan celah. Ketika kita masih berdosa, Tuhan mengutus anak tunggalnya sebagai kurban pengganti dosa-dosa kita, sebab Ia sangat mengasihi kita. Tuhan mengampuni kita. Yang kedua, Tuhan mengampuni kita jikalau kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak dapat memaafkan orang lain, maka nantinya ketika kamu bersalah kepada orang lain, orang itu pun mungkin sekali memaafkan kita juga. Dengan menghilangkan penghalang yang disebabkan oleh dosa di antara Tuhan dan kita, sehingga kita akan memperoleh pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Yesus menekankan perlunya sungguh-sungguh memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, apabila kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain, kita tidak hanya dapat mengampuni orang yang menampar kita, tapi juga orang yang memukul kita dengan tongkat atau bahkan berusaha membunuh kita. Hanya dengan kasih seperti inilah kita menjadi orang yang memikul salib bersama Kristus. Petrus mendorong kita untuk saling mengasihi dan memberkati orang yang menganiaya kita, agar kita dapat mewarisi sebuah berkat. Dengan begitu, kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan dan memperoleh warisan kerajaan surga yang kekal, karena tidak ada kebencian. Di surga marilah kita semua mengenalkan Tuhan untuk saling mengasihi. Sekian dari khotbah kita, saya ucapkan terima kasih. Shalom.